Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala ta'ala Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ayyuhas salikuna ila tariqatillah, para pecinta Allah, mari kita awali kajian kitab Risalah Qusyairiyah dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rezeki kang sar barokah, anak cucu soleh lan solihah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Kita buka halaman 215. Masih membicarakan tentang hasud al-hasadu. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa min syarri hasidin idza hasad. Jadi saya ulang lagi bahwa hasud itu bisa sebagai sifat yang ada di tubuh, di hati manusia. Nah, kemudian hasud itu bisa mewujud, sifat itu memang ada di batin manusia. Kemudian ada dari sifat menjadi sikap. Nah, setelah menjadi sikap, itu berkembang menjadi ucapan. Dan yang terakhir menjadi perbuatan. Jadi perbuatan amalan. Kalau hasud sebagai sifat, niki gawane bayi. Jadi bayi itu mesti duwe potensi dua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi diberi ilham oleh Allah fujuraha wa taqwaha. Jadi sifat ini ada sifat fujur, tapi ada sifat takwa. Jadi sifat pada diri manusia ketika dia lahir itu punya potensi dua, yakni fujur, jelek, sifat jelek,
dan takwa sifat yang baik. Nah, fujur sebagaimana saya terangkan kemarin, itu kita harus minta kepada Allah supaya tidak menjadi sikap, ucapan atau perbuatan. Nah, kalau takwa kita minta ya menjadi sikap, ucapan dan perbuatan. Jadi kalau fujur itu, ya Allah jauhkanlah kami dari sifat yang tidak baik. Ya Allah, berilah kami rezeki untuk bisa mewujudkan kebaikan. Jadi Allahumma inni as'aluka, ya. Jadi as'aluka Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Jadi itu minta ya Allah, ya. Allahumma a'inni, panjenengan tulungi kula ya, ala dzikrika ing ngatasé zikir dumateng panjenengan. Wa syukrika lan syukur dumateng jenengan. Wa husni ibadatika lan sebaik-baik ya sesempurna-sempurnanya ibadah dumateng jenengan. Jadi kalau begitu ini juga diminta ya, kalau dungane Kanjeng Rasul yang biasa kita waos Allahumma ya, Allahumma arinil haqqa haqqan warzuqni tibaa wa arinil batila batilan warzuqni ijtinaba wala taj'alhu ya. Jadi wala taj'alhu multabasan alaina fanadilla wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadi ya Allah, tunjukkanlah yang hak, ini takwa itu sebagai hak. Allahumma arinil haqqo haqqon, kebenaran sebagai sebuah kebenaran. Warzuqni tibaa lan panjenengan paringi rezeki mengikuti ya, kebaikan. Wa arinil haq batila batilan lan panjenengan tetakaken kula niku sesuatu yang batil niku sebagai batil. Warzuqni jatinaba lan panjenengan paringi rezeki kula saged ngedohi gitu. Berarti sing siji ten mriki takwa, siji fujur ya. Jadi fujur ya. Tapi doa niku kelanjutane wala taj'alhu multabasan alaina fanadilla. Jadi wala taj'alhu ya multabasan alaina fanadilla, panjenengan sampun dadosaken fujur lan takwa niku mbawur ya fanadilla, maka bakale kula niki tersesat. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam orang yang muttaqin. Jadi 4 kalimat itu biasa sing kita waca mek loro ya. Jadi mek loro sing biasa diwaca, padahal iku kalimatnya 4. Lah yang terakhir niku wa ja'alna lil muttaqina imama, panjenengan dadosaken Gusti kula niki dados imame wong muttaqin. Berarti kalau begitu ya dia ya kalau sudah merasa jadi imam kating lakoni Allah ya ora iso gitu. Nah, ini nanti muncul menjadi sikap ya. Jadi menjadi sikap. Nah, sikap itu ya kalau kita ini menerima sesuatu kemudian kan masuk pada diri kita. Nah, ketika masuk pada diri kita itu
kita akan memiliki dua pilihan. Sikap bagaimana merespon ini, respon positif utawa respon negatif. Jadi respon positif utawa negatif. Jadi kemungkinannya ketika kita menerima sesuatu, ada challenge, ada cobaan, maka kita akan di dalam hati kita ini kan ada dua, ada fujur, ada takwa. Ya. Jadi ada fujur, ada takwa. Apakah yang muncul itu yang fujur atau yang takwa? Nah, itu sikap di sini. Nah, ketika menjadi sikap ini kita lawan apa tak sepuro gitu. Nah, dan mereka perang nih ya. Jadi tak lawan wong iki kok ngene. Tak lawan apa tak sepuro. Lebih lawan fujur. Lebih sepuro takwa. Nah, setelah menjadi sikap maka akan muncul ucapan. Jadi setelah di dalam batin muncullah ucapan. Ya. Nah, respon itu bisa dalam bentuk ucapan. Kalau di dalam sikap kita ini negatif, maka itu muncul omongan. Ya. Tapi bisa jadi kalau sifat kita takwa, kebagusan, maka akan muncul sikap. Nah, itu akan muncul ucapan. Nah, ucapan ini adalah ucapan yang positif gitu ya. Ya contohnya niku wau. Wong iki tak lawan apa tak antemi ya. Sebagai balasan apa tak sepuro gitu ya. Engko lek tak bales, engko risikone ngene. Engko nek tak bales kelawan ucapan sing napa? Sing bagus. Ya, aku malah oleh ganjaran. Ngono ae gak apa-apa di sepuro ae gitu ya. Nah, itu ucapan. Nah, bisa itu berwujud menjadi ucapan dan menjadi perbuatan. Nah, hasud itu ada sifat. Nah, kemudian ketika ada orang mendapatkan nikmat mlebu nang awak kita. Iki dirasani apa ya diucapkan selamat atas keberhasilan Anda ya, itu menjadi sikap. Nah, setelah muncul ucapan dan perbuatan ketemu selamat atas keberhasilan Anda, muga-muga kula ketularan. Jadi muga-muga kula ketularan. Tapi nek menjadi perbuatan, ucapan dan sikap yang negatif mesti mengo. Ya. Jadi mengo. Nah, itulah proses ya. Jadi kalau hasud, yaitu kalau sudah perbuatan wis ngomong gak seneng, cerita nang kancane, mari ngono perbuatane, ya apa carane nikmati wong bisa ilang teko dhewe. Nah, bahayanya apa kalau ini dia sudah tidak senang. Ternyata wong sing gak disenengi iku dadakne tambah maju. Wah, iki tambah loro atine. Jadi loro atine. Maka ini penyakitnya penyakit dak dikduk gitu ya. Dodone, Pak. Dadi lek bolak-balik ketemu kanca iku ya wis kadung mancep. Dodone duk gitu. Ha iki suwe-suwe malah dadi dak dikduk, kancane tambah sehat, awake dhewe tambah lara, soalnya jantungnya ini Pak. Iya. Nah, disinilah hasud konsep dasar. Nah, yang kita kaji ini ya apa pandangannya para ulama sufi gitu ya. Jadi para ulama itu bagaimana ketika seseorang ya. Jadi gambarannya begini. Jadi seseorang dia ketika ada ya tantangan kemudian mensikapinya kayak apa. Jadi kita tantangan
Iki sifat itu ada dua, negatif maupun positif, maka memunculkan sikap. Ya, kemudian muncul ucapan, muncul perbuatan. Jadi muncul perbuatan. Niki lek cara runute dari ilmu jiwa, ilmu psikologi. Makanya psikologi seseorang itu tergantung awake dhewe. Bagaimana dia selalu milih yang positif dan bagaimana dia apa selalu milih yang negatif, atau satu ketika negatif atau satu ketika positif, gentenan. Nah ini tergantung tantangannya. Tantangan itu bisa tantangan positif, bisa negatif. Nah jadi di sini tantangan itu bisa negatif, tapi bisa juga positif. Jadi bisa positif. Nah, tantangan teko njaba itu kan ana sing apik, enak dirasakno, ambek ora enak dirasakno. Nek enak dirasakno biasa kita niki langsung alhamdulillah. Tapi nek ora enak dirasakno mboten alhamdulillah. Tapi masya Allah gitu ya. Ya masya Allah sih lumayan. Tapi kalau kemudian muncul, kalau itu ucapannya ya Masya Allah, tapi prakteknya kok ya menjadi sebuah perbuatan, lah ini jadi negatif. Nah, kita buka halaman 215. Ya, jadi alinea kedua. Menurut satu ungkapan, ya, Nabi Musa pernah melihat seorang laki-laki berada di singgasana kerajaan. Jadi melihat seseorang berada pada kedudukan yang bagus. Gitu. Nabi Musa senang. Jadi cara kula jenengan alhamdulillah wong iku iso duweni kedudukan bagus, dan bertanya kepada seseorang, pada orang lain ya, apa yang dikerjakan orang itu ya. Jadi apa penggaweane wong iku, apa lungguh ngono tok ya, apa ana sing ditandang ya. Jadi Nabi Musa hanya begitu, jadi dia senang. Cuma takon apa penggawean gitu ya. Itu Nabi Musa. Jadi kalau penggaweane mesti diarahkan kepada penggawean yang positif. Kemudian orang itu tidak pernah dengki jawabannya kepada orang lain, sehingga dia diberi keutamaan oleh Allah. Jadi apa penggaweane wong iku? Jari Nabi Musa. Maka pada seseorang, jawabannya piyambake niki mboten nate hasud dateng wong liya. Makanya diberi keutamaan. Nah, jadi kalau begitu ya sapa wong sing ngedoi hasud, dia akan mendapatkan karomah ya. Mendapatkan karomah. Nek kalau wingi garai salah satu penyebab panjang umur ya, ketika ana wong ditakoni umur sampean pinten, umur kula 120 ya. Kok bisa panjang ngeten iki ya napa anu sikap panjenengan iki ya merawati ya napa, kula mboten nate hasud dumateng tiyang lintu. Jadi kalau kita melihat di sini, dia punya sadar memiliki sifat hasud, tapi itu enggak dituruti, Pak. Ya. Nah,
enggak dituruti iki apa pancene usahane dhewe utawa iku peparinge Gusti Allah. Ya, jadi kemungkinan orang itu tidak pernah hasud. Iku peparinge Gusti Allah apa pancene usahane dhewe. Niku nggih tahapane bisa melalui proses jenenge usaha sendiri. Ya. Jadi usaha apa dikene terus kelanjutane niki enten ketentuane irodahe Gusti Allah. Iroda Allah niku pun karepe Gusti Allah. Jadi kalau begitu orang punya sifat negatif, ya dia berusaha untuk menekan sifat negatif supaya tidak muncul sikap. Ya. Niku jenenge murid katanya. Jadi murid itu wong sing duweni karep. Nah, karena dia punya keinginan seperti itu, maka sikap ucapan dan perbuatan itu hasil dari karepe wong niku. Maka menjadilah dia murad. Nah, murid niku nek kala wingi kula gambaraken jadi tingkatane ngeten. Jadi tingkatan nggih niki bolak-balik niki penting. Jadi niki salik. Dan mriki niki murid. Dan mriki wasil. Niki Allah. Jadi wong niku le tingkatan awal iku jenenge salik. Ayyuhas salikun. Wong sing ngambah dedalane Gusti Allah. Tapi kalau dia sudah punya karep temenan untuk mewujudkan itu, diarani murid. Wong sing duweni karep. Nah, biasanya lek dalam dunia tasawuf wong lek duweni karep iku lek dunia thariqah dibaiat. Jadi kalau orang itu sudah baiat itu diarani makome sudah munggah dadi murid. Gitu. Jadi makome wis munggah dadi murid. Lah ten mriki munggah ten mriki. Nah, ketika dia jadi murid ya, maka dia kaya wong kaya negara tinggal landas. Jadi saliknya ini sudah meningkat menjadi murid. Lah murid itu wong sing duweni karep. Lek zamane Pak Harto take off tinggal landas. Nah nek tinggal landas, landasane kudu kuat. Makanya dulu itu Pancasila itu yang dikuatkan. Gitu ya. Jadi akhirnya ten pundi-pundi enten penataran P4. Itu kan karena penguatan niku. Ya niku berada pada wilayah salik. Karena kalau kita mau naik take off ya, maka harus ada karep. Lah karep iki kudu ini sudah ditinggal gitu. Dia harus masuk sini. Engko lek wis murid, engko akhirnya dikarepno karo Gusti Allah. Karena usahane temenan. Ya napa niki melalui riyadhah. Nah, melalui mujahadah. Lah, niki setelah ini dia akan menjadi murad gitu. Wong sing dikarepno karo Gusti Allah. Jadi murad iku wong sing dikarepno. Nah, riyadhah niku termasuk kudu duweni ilmu lan duweni amal. Nah, ilmune napa? Nek kita niki wis koreksi awak kok duweni penyakit hasud. Iku kudu waspada. Ya. Dijaluk nang Gusti Allah muga-muga itu tidak mewujud. Maka dia harus melalui riyadhah. Riyadhah niku latihan rohani.
Kalau mujahadah niku meksa awak. Iku wis latihan barang kok sik pancet ae. Dipaksa awake. Jadi dipaksa diseneni awake. Jadi lek riyadhah itu latihan rohani. Moro poso. Tak poso sih aku. Tak posone macam-macam, enten poso mutih, ya. Enten poso pokoke niate niku riyadhah. Ya. Lah terus ana kalane nggih riyadhah niku ya, karena dia tahu saya ini punya penyakit apa, itu kudu penyakit hati, penyakit dohir gampang obati, ya, pendenggone apotek akeh, ya. Tapi le penyakit batin nih, makanya le ana wong ditakoni, ya apa aku kok ngene? Oh, itu tergantung iki pikirannya dewe. Nah, kalau dia melalui riyadhah mujahadah, bisa kemungkinannya dia menjadi murad dikarepno karo Gusti Allah. Jadi murad niku awal puncak dari murid dan mriki. Puncak dari murid tapi awal dari wasil. Jadi puncak dari murid ya, itu murad tapi awal dari wasil. Lah wasil niki ketemu karo Gusti Allah. Iki artine ketemu. Utawa wisol. Makanya enten lek bicara tentang wong biasa wiridan, dia akan mendapatkan warid. Warid itu bisa waridul intibah, ya. Jadi bisa waridul wisol. Jadi ada sesuatu yang lewat pada dirinya untuk bisa ketemu marang Gusti Allah. Lek salik niku me ngeten to, waridul intibah, ya. Jadi warid yang nggugah awake. Akhirnya lek wiridan niku ora merem, ora turu, tapi meleh. Makanya lek ana wong wiridan kok kate lungguh kursi, kate senden pisan, wah iki alamat wiridane malah terganggu. Soale lek wis sendene mesti gandengane napa, Pak? Ya. Ya. Ngoten niku lek menawa anake marang ngekeki bantal wis tambah. Dadi gak sida wiridan. Dikai bantal karo anake. Makanya ini sufi niku lek wiridan padahal jajar cagah. Katana santri niro. Nah, dheweke dikai niku disukani bantal. Tapi dadakno dikai bantal kok gak tambah senden, tapi tambah maju, gak gelem gak bisa bantal. Sungkan karo Gusti Allah. Lah ya wong wiridan kok malah kate turu gitu ya. Sungkan karo Gusti Allah. Padahal Jumatan itu kada tiang-tiang sing teko omah adus barang ngono ning masjid sembayang karena masjid iku akeh cagake mele sing ana cagake. Begitu turu digugah karo kancane. Ayo Cak salat. Kaget dhewe. Begitu kaget langsung ngomong, iki masjid Ahlussunnah wal Jamaah apa dudu? Lho, apa? Lah ka ono khutbah, anjene turu, ya. Nah, kalau dia sudah masuk di wilayah murid, dia harus riyadhah. Mujahadah. Nah, nanti dia akan bisa mencapai maqam murad. Nah, murad itu perjalanan yang panjang. Makanya kalau wingi niku kula bimbing mahasiswa nyusun tesis S2. Piyambake niku ngangkat ya judul ya keharusan ya judulnya keharusan tajadud nikah bagi murid ya, bagi murid thariqah niki. Jadi bicara tentang tajadud ya. Lho kok atik ngono modele.
Iki kira-kira tujuannya apa? Dadi wong niku lek wis dadi murid niku urusan rumah tangga gak oleh gegeran. Ya, sudah selesai. Tadi kedua-duanya di baiat, kemudian kedua-duanya karena suami istri dia nyari nikahi. Jadi dia tidak lagi berada di wilayah salik, dia berada di wilayah murid. Sehingga dia harus banyak di situ. Riyadhoi bukan lagi urusan rumah tangga, sudah selesai. Tapi ya apa caranya bisa mencapai tingkat murad. Nah, kalau berhasil malah dadi wasil. Ketemu karo Gusti Allah. Lek wis wasil malah persahabatane karo Gusti Allah. Persahabatane. Jadi kita ulang bahwa Nabi Musa pernah melihat seseorang berada di singgasana dalam kedudukan yang tinggi. Ya. Kemudian Nabi Musa melihatnya senang, tapi mengatakan pada seseorang, "Opo ya aktivitas wong iku?" Jawab tiyang niku, orang itu tidak pernah dengki kepada orang lain sehingga diberi keutamaan. Niki orang itu kalau membebaskan diri dari hasud, maka dia akan ya keutamaan itu bisa bisa keutamaan itu dia dilihat oleh orang lain. Orang itu pergaulannya bagus. Jadi terhadap siapa saja bagus. Itu paling tidak ya. Jadi makanya kalau dalam Al-Quran itu disebutkan walaqad ataina Musal kitaba fala takum fi miryatin min liqa'ihi wa ja'alnahu hudal li bani Israil wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ya. Jadi kalimat niki secara sederhana ngeten, wong niku nek sabar dan telaten dadi wong sing sabar, maka dia akan dijadikan imam, jadi pemimpin. Jadi Nabi Musa setelah dia riyadho, ya, kan dalam Al-Quran disebutkan dia riyadho sudah berpuasa 30 hari. Setelah 30 hari Gusti kula pun mantun 30 hari tambah 10 tadi 40 dino. Nah, kemudian mantun niku kapure belajar ten Nabi Khidir. Ya, padahal Nabi Khidir menolak, awakmu gak iso lulus lek sekolah nang nggonku. Lek awakmu ngotot boleh. Syaratnya mek siji, ora oleh takon. Jadi ora oleh takon. Tapi wong jenenge ngajine nang Nabi Khidir ya. Ngaji ini itu ngaji syariat, ngaji ini hakikat. Barang salah satunya dijak numpak perahu, barang di tengah laut perahu ini dibolongi. Lah Nabi Musa karena ilmu syariat yang kuat, lek perahu dibolongi maka banyu akan masuk. Lek banyu ini melebu di perahu mesti tenggelam. Niku cara berpikirnya Nabi Musa. Tapi Nabi Khidir perahu itu masih dibolongi, ya ora kira banyune mlebu gitu. Jadi ora kira banyune mlebu. Lek mlebu itu kan syariat. Tapi nek hakikat ya ora. Lah Nabi Musa takon. Nabi Khidir niki napa mangke mboten kelelep kita niki. Jare Nabi Khidir, syarat ngaji iki gak oleh takon, dadakno takon. Akhirnya dinyatakan gak lulus. Nabi Musa mawon sekolah gak lulus, apa maneh muridé Nabi Musa ya. Lah akhirnya ya napa diberi penjelasan bahwa Musa ini ilmu hakikat.
Nah ini ilmu syariat. Akhirnya Nabi Musa menyadari, maka tidak bertanya itu sebagai bagian dari latihan dadi wong sabar. Jadi latihan dadi wong sabar. Akhirnya dia walaqad ataina Musal kitaba fala takun fi miryatin min liqaihi wa ja'alnahu hudal li bani Israil wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Itu surat As-Sajdah ya. Jadi kalau begitu ya sabar itu kan sifat yang positif. Cuma gak gampang mujudno dadi wong sing nemen sabar. Nek sabir insyaallah iso. Tapi lek sabur iki sing rada angel. Ya. Jadi sabur niku nemen sabare. Lah Nabi Musa semua itu diuji gitu ya. Akhirnya dia masuklah ke wilayah Murad gitu. Nah, barang masuk wilayah Murad, maka dia ketemu karo Gusti Allah wasil gitu. Jadi wasil. Nah, menurut sebagian ulama, orang yang dengki adalah orang yang apabila melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, dia merasa bingung. Ono kancane oleh nikmat bingung. Ya. Apabila orang lain itu mendengarkan kesenangan, ya, jadi mendengarkan kesengsaraan, dia mencaci maki. Le ono wong seneng gak, le ono wong seneng dheweke ora seneng, tapi le ono wong sengsara dia mencaci maki gitu ya. Jadi dia mencaci maki gitu. Jadi kalau begitu ya itu penyakit hasud. Bisa ya nek ono wong seneng ya dheweke gak seneng, lek ana wong susah dheweke malah nyeneni ngene salahmu dhewe. Gawe anak cek akeh gitu ya. Umpamane ngoten. Ngene iki ya apa lek musim paceklik ngene iki gitu ya. Tapi lek sambat aja sambat nang menungso, engko jawabane mesti ngoten. Jawabane mesti ngoten. Makanya ndak perlu sambat nang menungso, wis kadung kok. Anake wis kadung akeh. Ya wis sambate nang Gusti Allah. Makane enten tiyang niku kula contohaken. Yogane niku nenem. Sing siji lulus SMA kate kuliah. Sing nomor loro lulus SMP badhe SMA. Sing nomor telu ya lulus SD badhe SMP. Sing nomor 4 teko TK nang SD. Sing nomor 5 badhe mlebet TK. Sing nomor 6 badhe medal gitu ya. Gusti kula mboten gadah napa-napa gitu. Dibalekno nang Gusti Allah. Akhire dadakno mbek Gusti Allah diijabahi. Lho anake niki lho sing kuliah oleh beasiswa gitu. Lah niku tapi lek cerita nang wong ya salahmu dhewe gawe anak cek akeh. Tapi lek ten Gusti Allah nggih enten dalan maka njaluke temenanan niku jenenge munajat gitu ya. Jenenge munajat niku ndonga tapi diawali cerita dhisik. Iki ana apa mboten gadaya kula Gusti. Ya mari kira sing SMA ya didaftarno oleh keringanan, sing SMP ya oleh. Dadi kabeh oleh itu. Lah sing nomor 6 metune lancar gitu ya. Gak perlu operasi, lek operasi yang tambah dana maneh Pak gitu. Rancene wis kadung 5 dadi metune sing nomor 6 ya lancar gitu ya. Nah, menurut satu pendapat, orang yang dengki adalah orang yang tidak senang kepada orang lain, yang tidak berdosa,
dan gigir terhadap sesuatu yang tidak dimiliki. Jadi orang hasud itu ya penyakitnya banyak gitu ya. Jadi penyakitnya banyak gitu ya. Ini ku ya lek ana wong kelakuan apik ya gak seneng. Lek ana wong kelakuan elek ya dijarno ae bah ngono. Karep-karepe dhewe dosa-dosane dhewe. Mbaya ditandani gitu ya. Dikandani. Oleh karena itu terdapat ungkapan, jangan mengharapkan rasa cinta kasih dari orang yang mendengkimu. Jadi ojo mengharapkan lomane wong sing dheweke iku gak seneng karo awakmu. Gitu. Nggih kok padha karo niku wau. Cerita ya apa iki arek-arek kate sekolah kabeh. Dadakno cerita nang kancane. Salamu dhewe. Makanya cerita ngoten niku peten Gusti Allah mawon. Ten Gusti Allah. Bengi-bengi tangi mari ngono metu nang latar ndonga coba terbanter tapi lek ndonga soalnya cerita dhisik gitu ya. Lah cerita kahanane niku baru njaluk kemudahan ya. Makanya lek njaluk kemudahan terakhir ya Al-Fatihah macane Allahumma bihaqqi suratil Fatihati wa asrariha antu yassir lana jami'a umurina umuri dunya wal akhirah kama yassartahu likatirin min ibadika ya Allah ya rabbal alamin. Gusti kelawan barokah suratul Fatihah lan kelawan napa barokah Fatihah dan keistimewaannya panjenengan gampangaken segala urusan kula donya akhirat kaya oleh panjenengan paring gampang dumateng para kecintaan panjenengan. Dadi niku masih ndongane mek suratul Fatihah tok niku ya dijabahi. Jadi diijabahi. Makanya guyonane kiai niku nek awakmu ana pejabat teko nang nggonmu. Terus njaluk tulung apa-apa. Niku aja lali maca suratul Fatihah. Lho napa engko mudhun niku Al-Fatih mudhun. Jadi Al-Fatih mudhun. Menurut sebagian ulama yang lain, apabila Allah hendak menguasakan kepada seorang hamba musuh yang tidak akan kasihan kepadanya, pasti Allah menguasakan kepadanya orang yang dengki. Ya. Jadi kalau ada orang yang dia itu rahmah, duweni kasih sayang, ya. Dan dia tidak suka mendekat dengan orang yang punya kasih sayang, maka oleh Allah diutuslah orang yang suka mendengki untuk dekat kepadanya. Maka ada syair, engkau telah memberikan kecukupan kepada orang dari satu kejadian. Kecuali permusuhan orang yang dimusuhi, orang yang dengki. Setiap permusuhan diharapkan kematiannya, kecuali permusuhan orang yang dimusuhi orang lain. Apabila Allah hendak meluaskan keutamaan, dia pasti menyebarkannya. Yang mulut orang ya yang dengki telah memberikan ketentuan. Ya. Maka Ibnu Mu'taz, ya, seorang penyair sufi mengatakan, katakan kepada orang yang dengki,
jika engkau ingin menghilangkan celaan, ya, wahai orang yang menganiaya, ya, seakan-akan dia orang yang dianiaya. Ya. Jadi katakan kepada orang yang dengki, jika engkau ingin menghilangkan celaan. Jadi lek ana wong kok senengane hasud, dikandani lek kon kepingin hilang celah terhadap dirimu, hilangkan penyakit hasud. Nah, niku gambaran. Nah, mangke orang yang dengki itu kelanjutannya ketika muncul perbuatan, ya, maka perbuatannya itu bisa pembahasan pekan depan ya menika mengumpat, ya. Jadi mengumpat. Jadi di antaranya perbuatannya akan mewujud di dalam pengumpatan. Gitu ya. Jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Jadi kalau begitu ya penyakit itu, sifat itu semuanya ada pada diri seseorang. Karena dinas dening Allah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, sifat ini sulit hilang. Cuma kita bisa menekan supaya muncul sikap yang positif, ucapan dan perbuatan yang positif. Nah, apalagi kalau dia menghadapi tantangan, maka bagaimana tantangan itu? Ketika itu negatif, kita bisa mensikapi positif. Kalau itu positif, bisa kita sikapi yang lebih positif, gitu. Jadi kalau itu negatif, kita bisa mensikapi dengan positif. Kalau itu positif, kita bisa mensikapi secara lebih positif. Makanya contohnya wonten Al-Qur'an itu, nek awakmu diparingi salam assalamualaikum, maka jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Jadi yang lebih bagus. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullah, maka jawabnya waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Jadi lebih baik. Itu contoh yang sederhana. Maka orang yang punya sikap seperti itu, dia akan masuk pada satu wilayah. Satu wilayah dari salik menjadi murid yang terusnya akan sambung marang Gusti Allah. Mbok pilih enten pertanyaan, monggo. Nggih. Niki pertanyaan ya napa niku? Nek enten seseorang yang sudah dibaiat, ya. Jadi tapi dheweke iku sik penyakit hasute gak ilang-ilang. Wis dibaiat penyakit hasute ora ilang-ilang. Nah, karena apa? Kadang-kadang menggunjingkan orang lain. Ya memang kebiasaan itu. Itu kan akhirnya kalau penyakit ini dibiasakan, biasa ilangi ku suwe. Jadi ilangi suwe. Masya wis dibaiat ya durung mesti hilang. Niku kudu dikandani terus. Jadi oleh gurunya, mursidnya kudu dikandani, dielingno. Seorang murid itu sudah harus mulai dia riyadhah. Riyadhah lan mujahadah mriki. Supaya engko bisa munggah tingkatane murad gitu. Tapi enten murid itu sing gak karep murad lah. Ya akhirnya pancet ae. Jadi kelakuan kebiasaan itu tidak pernah hilang. Nah, itu harus dibuang itu penyakit. Jadi karena sudah wong murid itu karepe menuju wasil ya, maka di sini segala penyakit itu harus
dibuang. Makanya tantangan ini harus menjadi bagaimana kalau itu ada negatif bisa menjadi positif sikap kita. Kemudian kalau positif harus kita lebih positif, lebih baik. Itu prinsip ajaran di dalam Islam. Niki enten pertanyaan hari tasyrik niki. Kan hari ya hari-hari gak oleh poso. Apa boleh berhubungan suami istri? Ya tambah oleh. Ya tambah oleh sing gak oleh poso. Niki mboten oleh poso kok. Ya. Jadi gak apa-apa tambah oleh ngoten. Monggo moro iki dina tasyrik aja cedhek-cedhek. Ya nggih mboten ta. Wong dina tasyrik itu hari riyoyo gitu loh. Jenenge riyoyo ya. Dikek lencer nang gone kono. Suami istri nang Amerika kono. Mari ngono. Ya wis apa sak karepe ning kono gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.